Donald Trump itu punya sakit jiwa juga, dan itu hampir cocok dengan Prabowo karena tugasnya sama, menghancurkan Indonesia. Kita ini lagi kesulitan uang yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Prabowo itu menyalahi ya pikiran-pikiran para presiden sebelumnya, khususnya menyalahi konstitusi. Kalau Prabowo nekat, ya harus diturunkan. Itulah yang saya sebut sebagai reformasi jilid kedua. Politik luar negeri yang kemudian bergeser dari non-blok menjadi ngeblok ke Amerika. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Iya begini, ini sebetulnya kan rangkaian dari politik luar negeri yang ditangani oleh seorang presiden. Dia tidak mempunyai pembantu yang baik ya dibandingkan dengan masa lalu ya. Ada Ali Alatas. Bahkan menurut saya si yang 2 periode zaman Jokowi, perempuan Retno itu diam-diam sebetulnya lumayan dia itu ya, lumayan, dan dia memang orangnya yang tanpa banyak bicara ya. Nah, lalu politik luar negeri yang kemudian boros devisa ini ya, itu sebetulnya pukulan terhadap kebijakan-kebijakan Purbaya ya, yang Menteri Keuangan yang sebetulnya menurut pendapat saya dia itu hanya dia tidak lebih dari Sri Mulyani lah, yang tujuannya menyelundupkan dia ke dalam posisi Menteri Keuangan zaman Prabowo itu hanya untuk menyelamatkan Sri Mulyani. Sri Mulyani itu sebagai antek asing ya, itu dianggap 20 tahun itu sudah berhasil sukses menghancurkan perekonomian Indonesia, membuat rakyat melarat ya dengan berbagai macam pajak dan pungutan ya, dan ternyata peralatan yang digunakan itu ya orang-orang pajak, orang-orang bea cukai ya, yang kemudian ternyata juga tidak mampu membuat sebuah perubahan kemandirian dalam ekonomi, terutama rakyat kecil ya. Dan bahkan muncul yang namanya oligarki, orang-orang Cina kaya raya yang kemudian membangun istana, membangun negara dalam negara ya. Itu hasil kerja Sri Mulyani dan dianggap sukses, lalu dia diselamatkan ya, diselamatkan oleh Amerika, dan dia kabarnya menjadi dosen di universitas terkenal di luar negeri ya. Yang saya pikirkan itu, kalau dia menjadi dosen itu apa enggak pernah terpikir oleh dia, oleh Sri Mulyani, pertanyaan dari mahasiswa, loh kau ini menjadi Menteri Keuangan yang terkenal di dunia selama 20 tahun, kok hasilnya kemelaratan ada Indonesia itu ya. Dan itu kan langsung kita melihat dengan mata kepala ya, bagaimana Prabowo ini langsung ke luar negeri, ke Cina, mengatakan bahwa terjadi kemelaratan di Indonesia ya, oleh karena itu minta uang, nggak tahu pinjam, nggak tahu bagaimana ya, semuanya nggak jelas lah kalau soal keuangan itu. Dan akhirnya dia mengatakan sukses dapat pinjaman dari Xi Jinping untuk MBG
ya kan? Iya. Nah ini saja sudah sebuah indikasi bahwa kita tuh nggak punya uang, ya, nggak punya uang tetapi ingin mencapai ya Indonesia emas, mencapai kesejahteraan, ya, kemandirian, macam-macam lah pokoknya, seakan-akan Indonesia itu akan menjadi hebat di bawah dia. Nah, ini adalah bagian yang terkait dengan ketidakwarasannya dia. Pikiran-pikiran megalomaniak, ya, nggak punya kekuatan, tetapi ingin mendapatkan yang luar biasa besar, ya, seperti mau memeluk gunung, ya, apa daya tangan tak sampai, ya. Punggung, Iya. merindukan bulan. Betul, betul. Ya merindukan bulan. Seperti pungguk merindukan bulan, ya. Tetapi tanpa disertai dengan kemampuan. Ya. Dia tidak mampu menetapkan suatu ukuran, ya, jauh dekat, baik buruk, hebat dan tidak hebat. Ini dia nggak punya ukuran tuh. Nah, itulah megalomaniak, ya, dan yang terkait dengan kegoncangan jiwa, ketidakseimbangan jiwa, Gangguan jiwa. ya, gangguan jiwa, yang saya sebut sebagai schizofrenik, ya, akut. Ya. Itu Prabowo, dan itu sudah dimulai sejak kecil, ya, sejak dia katakanlah lari ke Sumatera sama bapaknya dalam PRRI itu, pemerintahan revolusioner Iya, Republik Indonesia. lalu diikuti dengan Permesta. 10 tahun dia sejak kecil ada di London, Inggris. di Inggris, ya, dan sebagai orang buangan, ya, karena takut kembali ke Indonesia, ya kan? Orang buangan tuh, exile, orang yang dikucilkan dari negaranya, dan dia menjadi, dugaan saya dia menjadi pengkhianat, Iya. ya bapaknya lah, ya. Nah, ini gangguan jiwa sejak kecil itu, kemudian bertubi-tubi, ya, gangguan jiwa yang terlampau memuja Soeharto, Iya. sehingga rela melakukan pembunuhan dan penculikan, ya. Lalu di Timur Timur, ya, terjadi penangkapan dan kabarnya dia mengalami kecelakaan fisik lah, ya, sehingga menambah apa tuh namanya gangguan jiwanya itu, Ya. sampai ingin melakukan kudeta, ya, terhadap Habibie dan sebagainya. Itu lalu gagal jadi presiden, ya, beberapa kali. Iya. Lalu jatuh di pelukan Jokowi, ya, yang menjanjikan dia presiden, dan benar dia menjadi presiden, ya, tetapi dengan janji-janji yang membuat rusaknya Indonesia, yang seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, ya, janji tidak mengganggu Xi Jinping, perjanjian Jokowi dengan Xi Jinping, ya, perjanjian Jokowi dengan Oligarki. konglomerat, dengan oligarki, lalu menyelamatkan keluarganya. Dan ada hal yang menarik loh kemarin tuh, Iya. ketika di Solo itu, pengadilan negeri Solo itu, hakimnya menunda hari Selasa yang lalu, hari Selasa tanggal 3 atau tanggal 4, ya, tanggal 3, ya. Nah, dipanggil ke Jakarta. Ini mafia peradilan sudah mulai perilaku lagi, ya. Itu kan sejak zaman Pak Harto sudah ada itu, ya, dipanggil, ya, dikasih instruksi, nggak tahu oleh Mahkamah Agung, nggak tahu oleh apa tuh presiden sendiri, nggak tahu melalui Syafri Samsudin, ya kan. Kita lihat aja nanti Selasa yang akan datang itu seperti apa. Sebab saya melihat persidangan ijazah palsu ini sudah sangat bagus, ya. Sudah sangat bagus jalannya. Tiba-tiba terjadi kejadian seperti itu. Mirip dengan ketika Megawati melakukan gugatan PT UN terhadap Prabowo dan Gibran, ya,
Ternyata kemudian pada saat mau diputuskan, hakimnya sakit. Hakimnya sakit, ditunda 2 minggu, pelantikannya sudah terjadi. Jadi ini omong kosong semua, ya, omong kosong. Ya, dari sisi hukum terjadi ketidakadilan semacam itu. Di samping uang yang kosong ini, ya, dan itu ya saya kira si Purbaya ini akan pusing ya. Tetapi karena dia itu berlindung kepada Pak Prabowo, pusingnya itu nggak kelihatan. Harus bayar HUS, harus bayar BOP ya 17 triliun. Sebelumnya itu ada uang hilang lah 276 triliun itu nggak tahu jejaknya. Jadi ekonomi Indonesia itu morat-marit, ya, ditambah dengan perilakunya Prabowo mengenai 17 triliun uang iuran, ya kan. Ini juga masih menjadi tanda tanya tuh, ya. Karena apa? Karena segera setelah pernyataan ya ikut dalam BOP, kemudian bayar iuran, itu langsung forum prajurit purnawirawan TNI itu langsung bereaksi. Oh iya. Ya, bereaksi minta agar keluar dari BOP. Ya, karena BOP itu bukan rancangan PBB. Itu adalah rancangan Amerika, ya, demi membantu Israel. Dan ketika dia naik jadi presiden itu kan para pendukungnya kan mengatakan bahwa apa yang mau dilakukan oleh Donald Trump itu adalah memperoleh Nobel perdamaian. Yeah. Dan itu disampaikan dalam kampanye bahwa Joe Biden itu yang kemudian tidak berbuat apa-apa terhadap Ukraina, menghabiskan senjata untuk dikirim ke Ukraina, ya, menghabiskan keuangan negara, dan dia mau mengatakan bahwa saya Donald Trump akan membuat perdamaian dunia, ya. Dan ternyata kemudian itu semua tidak berlangsung. Negosiasi dengan Zelensky, presiden Ukraina, nggak berhasil. Demikian juga dengan Putin, ya, nggak berhasil. Lalu berpindah ke Timur Tengah. Ya. Nah, sebelumnya dia menunjukkan kekuasaannya yang di luar kaidah konstitusi, menculik si Presiden Venezuela Maduro. Ya, dan ya itu hanya apa ya? Hanya sekedar suatu kepongahan. Sebab setelah itu kasusnya hilang. Maduro sama istrinya di penjara. Ya. Lalu terjadi penguasaan atas minyak Venezuela, ya. Lalu mengancam mau mengambil Kuba, ya. Nah, sebelumnya mau mengancam Kanada, ya, menjadikan Kanada bagian dari Amerika. Lalu Greenland mau diambil alih. Nah, ini juga sebuah kategori megalomaniak. Jadi saya pikir Donald Trump itu punya sakit jiwa juga, dan itu hampir cocok dengan Prabowo. Ketika Prabowo berusaha menyalami Trump, ya, kenapa dia mempunyai keinginan seperti ingin memuji, ingin mendapat pujian. Si Prabowo ini gila hormat, gila pujian, ya. Seakan-akan kalau sudah salaman dengan Donald Trump itu sudah hebat, ya, polisi dunia, ya. Dan menariknya si Trump itu kemudian melakukan semacam hukuman, ya. Sebab model-model kayak gini itu dilakukan terhadap Iran, terhadap negara-negara yang jauh atau anti Amerika, ya. Itu selalu dilakukan penghukuman, termasuk Rusia.
Iya. penghubungan ekonomi, ya. Nah, ini kemudian menaikkan tarif, ya, yang gila-gilaan, ya. Gila-gilaan itu saya katakan gila-gilaan karena Kongres tidak setuju. Nah, tetapi ketika kemudian seakan-akan tercapai negosiasi yang sebetulnya menguntungkan Amerika, sangat menguntungkan Amerika dan merugikan Indonesia, itu Prabowo itu nggak peduli. Oleh karena itu maka si Trump ini kurang ajar juga itu. Dia menganggap negara-negara kecil yang kena hukuman itu seperti sedang menjilat-jilat pantatnya. Ya, memang tidak disebutkan bahwa Indonesia juga begitu, ya. Iya. Tetapi karena saat itu terjadi soal negosiasi tentang bukan negosiasi sebetulnya, nggak ada negosiasi. Kita nggak punya tim melakukan negosiasi. Tiba-tiba jebret 19%. Ya. Apa tuh impor dari Indonesia itu akan dikenai pajak, ya, tarif, ya. Nggak cuma itu aja, Indonesia dipaksa membeli peralatan senjata, dipaksa membeli daging yang kemudian ternyata terlepas dari soal halal enggaknya, ya. Iya. Itu gila sekali itu. Dan Prabowo membayarnya dengan salaman. Dia senang seakan-akan, dan pengikut-pengikutnya di Indonesia itu juga memuji-muji Prabowo seakan-akan dia berhasil. Ini gila ini. Jadi di bawah Prabowo ini terjadi berbagai macam kerusakan yang oleh para pendukungnya itu dianggap oke-oke aja dan bahkan memuji. Iya. Jadi si Purbaya itu pasti akan mendapatkan gemburan-gemburan hebat tuh, di dalam artian bahwa janji-janjinya mau memperbaiki Indonesia nanti tahun 26 itu akan naik pertumbuhan menjadi 5,3%, itu akan gagal. Dia tidak lebih baik dari Sri Mulyani karena tugasnya sama. Menghancurkan Indonesia atas dukungan dari Amerika, iya. dan sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh anaknya, ya, ketika dia naik bahwa bahwa Sri Mulyani itu agen CIA. Nah, itu betul, tetapi bapaknya juga agen CIA. Sama-sama ya. Sama. Dan cuman dia seakan-akan bisa senyum cengengesan, ya. Iya. Itu karena berlindung kepada Prabowo. Iya, tapi ini kan berarti bukti bahwa hadirnya Purbaya dalam kabinet Prabowo ini kan sebetulnya hanya gimmick, karena sebetulnya tuntutan Iya, rakyat. betul, itu gimmick aja tuh, sandiwara itu, ya. Dan Indonesia nggak akan lebih baik. Coba aja soal THR, ya. Iya. Ya, soal THR itu kan dari waktu ke waktu zaman Soeharto itu gaji ke-13 itu 2 minggu sebelum Lebaran, ya kan? Dan pernah terjadi kepanikan juga di zaman SBY, ya. Tetapi lancar-lancar saja di zaman Jokowi, ya. Nah, di situ pinternya si Sri Mulyani itu. Iya. Memang akhirnya dibayar juga, tetapi sudah terjadi polemik bahwa kemungkinan dibayar itu seminggu sebelumnya. Artinya apa? Artinya memang kita itu lagi kosong, nggak punya uang, ya, karena sudah dikeluarkan untuk berbagai macam pemborosan, korupsi yang tidak memungkinkan perekonomian itu berjalan dengan baik dan lancar, ya. Ternyata memang dibayarkan, ya, sudah dibayarkan, entah seluruhnya, entah hanya sebagian daripada penduduk Indonesia, khususnya PNS, kemudian pensiunan, ya, TNI Polri, ya, ASN. Itu yang mungkin diutamakan, ya, diprioritaskan lah, ya. Sedang pengawasan terhadap karyawan-karyawan swasta itu kan masih tanda tanya itu, ya kan? Sebab ya, nggak cuma pemerintah saja yang kesulitan ekonomi itu menyeluruh secara nasional,
termasuk usaha-usaha swasta, ya, di mana kelihatan sekali ada banyak pengangguran, banyak pabrik tutup, ya kan, sehingga ya apakah benar THR itu bisa dicairkan tepat pada waktunya, ini masih tanda tanya. Iya, dan Tetapi dipotong, yang ya. menarik lagi, THR ternyata sekarang ini dipajaki. Iya, Nah, kita nggak tahu persis pajaknya, ya. Gampang-gampangnya ya 10% ya. iya. Dan 10% itu kan sebetulnya sudah dipotong dari gaji Gaji. ketika mereka belum pensiun. Iya. Ya, itu khususnya untuk para PNS. PNS. Ya. Nah, sekarang setelah pensiun, THR-nya dipajak juga nih. Ini bukti lagi bahwa kita ini lagi kesulitan uang yang luar biasa, ya. Ditambah dengan iuran BOP ya. BOP ya. Mengenai iuran BOP ini juga saya masih belum tahu jelas, sebab masalah iuran seperti itu, apalagi BOP itu bukan badannya PBB ya, itu bisa dimanipulasi, ya. Misalnya saja soal apakah sudah cair, apakah sudah diserahkan, apakah sudah ditransfer, apakah ini iuran itu tahunan, ya kan, 1 miliar US dollar ya, yang kebetulan kita sudah menyentuh 17.000 rupiah per dolar, ya jadi 17 triliun, Iya. ya kan. Nah ini kalau kemudian isu mengenai ingin mengundurkan diri ya karena desakan dari masyarakat ya. Nah ini khususnya karena BOP itu ternyata untuk menciptakan perang ya. Jadi makanya saya katakan ini bukan BOP, ini Board of War, bukan Board of Peace ya. Nah ini desakan-desakan dari dalam negeri itu termasuk dari pimpinan agama ya, tokoh-tokoh agamawan, tokoh politik, kemudian juga dari purnawirawan TNI, aktivis ya, dengan pikiran bahwa dengan BOP itu kita tidak lagi menjadi negara non blok, Ya. tetapi ngeblok ke Amerika ya. Dan Amerika perang ini di dalam kerangka membantu Israel. Bahkan disebut-sebut bahwa pelobi-pelobi asing ya, khususnya dari Israel tuh udah masuk ke Indonesia. Bahkan Israel bisa mengancam Indonesia jangan ikut campur dalam perang sekarang ini ya. Ada kemungkinan ya terpaksa mundur si Prabowo ya. Kalau tidak mundur ya kemudian akhirnya yang terjadi adalah perlawanan terhadap Prabowo, dan itu sudah terang-terangan diucapkan. Iya. Terang-terangan diucapkan bahwa baru kali ini ya terjadi ucapan-ucapan yang menunjukkan kemarahan dan ketidakhormatan masyarakat terhadap Prabowo. Dan saya kira lama-lama orang juga ngerti lah bahwa orang gila hormat macam Prabowo sekarang ini gila pujian, gila jabatan ya. Berapa puluh kali dia sudah berangkat ke luar negeri ya, hanya untuk pamer dirinya ini adalah presiden Indonesia, dianggapnya sejajar dengan negara-negara lain, dan bahkan menyatakan keinginannya untuk menjadi mediator dalam perang Iran Amerika. Jadi orang menganggap dia orang gila, dan saya cuma bisa ketawa. Dari sejak awal saya sudah mengatakan dia ini memang tidak waras, ya kan. Jadi ya kalau ini terkait dengan desakan-desakan semacam itu, kemudian ekonomi Indonesia semakin rusak. Saya sudah membuat pernyataan beberapa kali ya, bahwa Indonesia tidak kolaps ekonominya ya, di dalam artian misalnya seperti krisis moneter 98 ya, itu karena 17.000 itu masih dipertahankan terus ya.
Tetapi orang tidak tahu bahwa mempertahankan 17.000 itu harus dibayar dengan utang. Utang dari mana aja lah. Si Purbaya ini juga begitu. Orang tidak tahu bahwa seakan-akan 17.000 tetap stabil ya. Tetapi di belakang itu utang-utang naik. Ya. Jadi kita utang ke luar negeri itu hanya untuk mempertahankan angka 17.000 itu. Demikian juga sebetulnya di zaman Pak Harto juga begitu. Utangnya naik terus ya. Dari berapa ya? Zaman Pak Harto itu terakhir itu 270 miliar US ya. Nah, sekarang sudah 450. Iya. Ya. Nah, itu ya utangnya tambah ya. Tetapi di zaman Pak Harto juga kemudian nilai rupiah juga nggak bisa dipertahankan stabil ya, naik terus. Jadi jelas ini merupakan satu rentetan peristiwa di mana kebijakan perekonomian itu gombal. Saya tidak bisa mengatakan dengan kata-kata lain selain memang gombal, rusak gitu ya. Sebetulnya kan perubahan yang kita inginkan itu adalah agar kita tidak perlu utang, kita tidak perlu risau dengan kejatuhan rupiah, yaitu dengan industrialisasi. Iya. Selama industrialisasi tidak berlangsung, di mana industri itu bisa menghasilkan dolar dan bisa menyelamatkan dolar. Ya, artinya pemborosan itu bisa ditanggulangi ya. Itu baru namanya perubahan. Iya. Dan saya yakinnya Purbaya tidak bisa melakukan itu. Satu tadi yang belum dijawab Pak Bintang soal mengkhianati cita-cita para leluhur dengan masuknya BOP tadi. Bagaimana Pak Bintang? Ya itu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya ya bolehlah dikatakan mengkhianati leluhur, tetapi maksudnya itu kan sebetulnya leluhur ini telah menciptakan undang-undang dasar ya 45 yang asli itu, di mana disebutkan di situ bahwa secara tidak langsung bahwa kita itu adalah negara kesatuan berbentuk republik yang non blok ya. Oleh karena itu ketika kemudian di zaman Pak Harto itu Indonesia juga melakukan berbagai termasuk pinjaman pangan juga, lalu kemudian juga persenjataan ya di Amerika, tetapi juga kepada Rusia ya. Artinya memang kita berhubungan dengan semua negara untuk mempertahankan perdamaian di dunia ya, tetapi tidak ngeblok ke salah satu superpower ya. Dan itu pun dinyatakan dan itu menggelegar ya, disampaikan ketika konferensi Asia Afrika tahun 55. Jadi memang itu kebijakan kita yang tidak kita pertahankan ya. Termasuk sekalipun kemudian kan ditentang ya, khususnya oleh kolonialis ya, Amerika dan sekutunya di Barat. Nah, ya kemudian yang terjadi kan zaman dia Soekarno bergandengan tangan dengan Broz Tito dari Yugoslavia dihancurkan menjadi negara-negara kecil seperti Serbia, Bosnia, Lituania dan lain-lain, termasuk perpecahan Serbia, Bosnia dan Bosnia ya kan. Dan itu terjadi, dan Indonesia juga digebuk juga sama Amerika ya, lewat pembunuhan terhadap Soeharto, Soekarno, lewat peristiwa 65. Oh, ada yang menarik di sini ya, bahwa tahun 75 itu Pak Harto diperintah oleh Amerika untuk melakukan invasi ke Timur. Gerald Ford waktu itu datang bersama dengan Menteri Luar Negeri Kissinger, datang ke Jakarta hanya 1 hari untuk memerintahkan invasi ke Timur dan berhasil. Memang Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 ya. Karena
karena Fretilin itu dianggap komunis ya. Iya. Ya. Tetapi kemarin itu menurut saya ini sebuah pernyataan yang gila, di mana Timor Timur menyatakan dengan tegas membantu Israel. Oh. Iya, membantu Israel. Dia mendukung Israel. Ya artinya ya bahwa invasi Amerika Israel ke Iran itu sesuatu yang benar dan harus didukung. Ya, nah, ini berbahaya nih, berbahaya. Artinya desakan-desakan dari luar negeri pada waktu itu, termasuk Australia, untuk referendum atau untuk melepaskan Timor Timur dari Indonesia itu sesuatu yang bermaksud menekan Indonesia, negara yang merdeka, yang sebetulnya Timor Timur adalah bagian dari itu. Repotnya adalah bahwa pada masa itu terjadi berbagai macam kekacauan, termasuk ya, Perang Ambon itu saya kira memang dibikin, ya dibikin untuk melemahkan Habibie, sehingga Habibie menyatakan mencabut keinginannya untuk memberikan otonomi penuh kepada Timor Timur dan menggantinya dengan referendum. Itu Januari 99. Iya. Januari 99. Semua orang kaget dan akhirnya ya terperangkaplah dengan pikiran itu ya. Dan bahkan saya menunjukkan kesalahan dari Megawati yang ketika kemudian jadi presiden, dia dengan serta-merta mengakui kedaulatan Timor Timur gitu. Ya. Padahal mestinya kan harus ada ketentuan-ketentuan di dalam upaya menjadikan Timor Timur sebagai negara merdeka ya, yang sebetulnya masuk di dalam wilayah Indonesia, ya, yang harusnya ada perjanjian yang tegas gitu. Nah, jadi pernyataan Timor Timur atau Timor Leste kemarin yang mendukung invasi Amerika bersama Israel itu sesuatu yang berbahaya, ya. Dan saya sekalipun hanya seorang pribadi dan rakyat biasa ya, saya menginginkan untuk mengambil kembali Timor Timur. Ya. Betul. Itu enggak terlampau sulit ya. Ya artinya apa? Artinya kita harus melawan berbagai macam tekanan dari pihak luar negeri, ya. Dan itu jelas kan. Saya masih ingat tuh, Perdana Menteri Australia itu bertemu dengan Pak Harto di Wonosobo, dan Perdana Menteri Australia ini menyatakan persetujuannya bahwa Timor Timur itu adalah bagian dari Indonesia. Timor Timur tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa Indonesia. Kembali kepada soal non-blok ini, memang kita sejak dari awal selalu mendapat tekanan-tekanan dari pihak superpower ya, khususnya Amerika dan Barat ya, agar Indonesia itu menjadi bagian dari mereka, blok mereka ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Prabowo itu menyalahi ya pikiran-pikiran para presiden sebelumnya, khususnya menyalahi konstitusi. Ini saya anggap memang kalau Prabowo nekat ya harus diturunkan. Itulah yang saya sebut sebagai reformasi jilid kedua, dan tidak boleh terlampau lama. Orang dia gila kok, dia gila ya. Dengan kegilaannya itu dia melakukan berbagai macam kesalahan, dan yang menjadi korban adalah rakyat. Ya. Jadi artinya gini Pak Bintang, kalau disimpulkan bahwa salah satu pintu untuk menumbangkan Prabowo itu bisa jadi dengan kebijakan luar negeri BOP. Iya, betul. Dan kelangkaan uang di dalam negeri itu sendiri. Betul. Ya, selain kerusakan keuangan di dalam negeri ya rakyat melarat, dan kemudian adanya oligarki yang menjadi negara dalam negara, merampok kekayaan alam kita ya, juga
politik luar negeri yang kemudian bergeser dari non-blok menjadi ngeblok ke Amerika. Orang juga mencemooh dia 5 hari setelah Ali Khamenei meninggal, ya dia baru menyampaikan bela sungkawanya. Ya itu pun setelah didesak dari berbagai macam pihak di dalam negeri ya, termasuk kemudian dicemooh karena sok-sokan mau jadi mediator. Ya. Saya menganggap bahwa Jokowi lebih baik, lebih pinter ya ketika dia datang ke Ukraina ya, dan mengatakan keinginannya agar mereka damai. Tapi itu pun setelah banyak negara lain menyatakan keinginan agar tidak terjadi perang. Saya kira ada hal yang menarik lagi ya soal upaya penjatuhan Prabowo ini hasil dari Pengadilan Negeri Solo, Surakarta ya tentang ijazah palsu. Ini nanti kejadiannya seperti apa gitu? Ya. Apakah setelah lancar selama ini tiba-tiba hakimnya berpaling? Ya, kata berpaling itu ya. Kata berpaling itu ada di dalam Al-Quran. Ya, jangan sampai kamu berpaling dalam upaya jihad melawan kezaliman. Sebab kalau kamu berpaling, maka neraka jahanam yang akan menantinya.